Halo, Shalom. Perkenalkan nama saya Reji Timur. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus Bitung. Saya semester 4 dalam mata kuliah dasar pendidikan. Saya akan membahas sebenarnya apa itu pendidikan. Yang pertama, yang harus kita ketahui bahwa pendidikan agama Kristen adalah suatu kegiatan pendidikan. Nah, pengertian pendidikan. Apa sih pendidikan? Dalam bahasa Inggris, pendidikan berarti education. Sedangkan secara etimologi, pendidikan ini yaitu terbagi menjadi dua kata, yaitu educares dan educare. Apa sih educares dan educare? Educares ini adalah tindakan orang tua untuk merawat atau membesarkan anaknya. Sedangkan educare itu adalah tindakan untuk membimbing seseorang dari suatu tempat yang gelap kepada tempat yang terang. Bagaimana yang awalnya dia tertutup, kemudian dipindahkan ke tempat yang lebih terbuka. Di mana dapat saya katakan bahwa pendidikan ini bagaimana seorang pengajar yang mendidik murid-muridnya yang pada awalnya tidak tahu apa-apa, kemudian dibawa dan dirawat seperti membesarkan anak yang terus-menerus diberikan supply, diberikan kebutuhannya, sehingga dari awalnya dia terkungkung, tertutup menjadi terbuka. Dari awalnya dia masih kanak-kanak menjadi dewasa, adalah sebuah tindakan dari pendidikan. Secara etimologi, pendidikan ada 3 hal. Yang pertama, pendidikan yang seperti ilustrasi seorang tukang kebun, di mana seorang tukang kebun ini bertanggung jawab kepada tanaman yang ada di kebun itu. Bagaimana tukang kebun itu harus merawat, harus menjaga. Ia yang akan selalu berada paling dekat dengan tanaman itu. Tukang kebun yang paling mengetahui apa yang menjadi keperluan dari tanaman itu. Bagaimana ia merawatnya, itu adalah tugas dari tukang kebun. Begitu pula dengan pendidikan. Bagaimana pendidikan ini akan membawa seseorang yang memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya sehingga menghasilkan sesuatu. Seperti tanaman, kalau ia bertumbuh baik, maka ia akan menghasilkan buah ataupun bunga. Begitu juga dengan pendidikan. Kalau misalnya seorang pendidik menjalankan tugasnya dengan baik, maka ia akan menghasilkan sesuatu. Nah, yang kedua, pendidikan itu seperti sekelompok wisatawan. Bagaimana saat wisatawan datang ke tempat-tempat yang baru, ia akan dibawa oleh tour guide. Tour guide yang akan membawa dia dan akan menjelaskan tempat baru yang ia pertama kali kunjungi. Bagaimana seorang wisatawan yang excited dengan tempat yang baru, ia akan bertanya-tanya kepada tour guide itu bagaimana, apa yang sedang ia lihat itu. Nah, tour guide ini berbicara sebagai seorang pendidik dan wisatawan sebagai seorang murid. Dalam pendidikan, seorang tour guide atau seorang pendidik berhak untuk menjawab atau berhak untuk memberi pemahaman kepada muridnya. Bagaimana yang pada awalnya wisatawan ini tidak mengetahui apa-apa, tetapi setelah bertanya kepada tour guide, maka dia mendapatkan sesuatu. Dia mendapatkan informasi tentang tempat yang ia kunjungi. Begitu juga dengan pendidikan. Ia akan bertanya kepada muridnya. Murid akan bertanya kepada gurunya, bagaimana dan apa. Ketiga, pendidikan itu seperti bahan baku yang diolah dalam pabrik. Bagaimana seorang murid yang berada dalam proses pendidikan yang awalnya tidak tahu apa-apa, kemudian setelah menerima pendidikan akan menjadi sesuatu yang berkualitas, akan memenuhi atau akan ada goalnya. Misalnya awalnya ia tidak tahu, menjadi tahu dan dapat memahaminya dan mengaplikasikannya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susunan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual. Hal ini memberikan pandangan bagi kita bahwa orang-orang yang berada dalam pendidikan adalah orang-orang yang secara sadar dan terencana melakukan pendidikan, secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki sesuatu yang lebih dari sebelumnya. 3 bentuk pelaksanaan pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal, di mana berarti sebuah pendidikan yang memiliki standar atau memiliki undang-undang pendidikan serta memiliki sistem-sistem serta tatanan-tatanan yang terstruktur. Yang kedua, pendidikan non formal. Bagaimana kegiatan dan pendidikan ini di dalamnya seperti dalam gereja melalui program-program yang teratur, namun tidak serta seperti formal yang sudah terstruktur dari pusat sampai kepada pelosok-pelosok. Yang ketiga, pendidikan yang ada di masyarakat atau keluarga, di mana pendidikan ini berada dalam komunitas internal, di mana hal ini hanya menggunakan metode-metode yang secara khusus digunakan oleh para keluarga atau para tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga, apa itu pendidikan? Melalui pembahasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidikan agama Kristen adalah satu pendidikan yang di dalamnya terdapat pengajaran tentang pokok-pokok kebenaran iman Kristen, dan itu bisa terjadi di keluarga dan di mana saja, di mana hal ini dilaksanakan orang secara sadar dan memiliki kemauan untuk keluar dari awalnya gelap kepada terang, dari awalnya tertutup menjadi terbuka, adalah sebuah pendidikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.